Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi perkembangan manusia dengan anggota kelompok Arif Budiman, Afifah Ramadhani, Nur Hanifah, Sylvia Marcahyani, dan Zahra Ulia Putri. Sebelum kita membahas tentang perkembangan manusia, dulu kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Banyak hal yang berubah dalam diri kita, seperti perubahan ukuran tubuh, proporsi anggota badan, perubahan tinggi badan, berat badan, perubahan sistem tubuh, daya ingat, pemecahan masalah, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, serta menjalin persahabatan. Jadi, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik pada makhluk hidup. Contohnya, seperti bertambahnya tinggi pada seorang anak. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi dalam diri manusia yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik yaitu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan, tampang, perubahan fungsi-fungsi sistem tubuh yang meliputi perkembangan otak, persepsi, dan gerak motorik, serta kesehatan. Dan yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perubahan yang bervariasi dalam kecerdasan, seperti perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, serta kreativitas. Dan yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional yaitu perkembangan berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, pengetahuan tentang orang lain, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, menjalin persahabatan, serta mengerti tentang moral. Menurut Erikson, terdapat 8 tahapan perkembangan sosial emosional yang merentang sejak kelahiran hingga kematian. Yang pertama, tahap bayi. Sejak lahir hingga umur 18 bulan. Sosok ibu memiliki peran penting untuk memberikan perhatian positif dan penuh kasih sayang kepada anak, dengan penekanan pada kontak visual dan sentuhan. Jika periode ini dilalui dengan baik, bayi akan menumbuhkan perasaan trust, percaya pada lingkungan, dan melihat bahwa kehidupan ini pada dasarnya baik. Sedangkan, bila gagal di periode ini, maka individu memiliki perasaan mistrust atau tidak percaya, dan akan melihat bahwa dunia ini adalah tempat yang mengecewakan dan penuh frustasi. Yang kedua, tahap kekanak-kanakan awal. Pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Selama tahapan ini, individu mempelajari keterampilan untuk diri sendiri, seperti belajar berjalan, berbicara, dan makan sendiri. Selain itu, juga mempelajari tentang perkembangan motorik yang lebih halus seperti toilet training. Di masa ini, individu berkesempatan untuk belajar tentang harga diri dan otonomi. Seiring berkembangnya kemampuan mengendalikan bagian tubuh dan tumbuhnya pemahaman tentang benar dan salah. Salah satu keterampilan yang muncul di periode ini adalah kemampuan berkata tidak, sekalipun tidak menyenangkan orang tua. Hal ini berguna untuk mengembangkan semangat dan kemauan. Yang ketiga, tahap usia bermain, yaitu pada usia 3 tahun hingga 5 tahun. Pada periode ini, individu biasanya memasukkan gambaran tentang orang dewasa di sekitarnya dan secara inisiatif dibawa dalam situasi bermain. Anak laki-laki bermain dengan kuda-kudaan dan senapan kayu, sedangkan anak perempuan bermain pasar-pasaran atau boneka yang mengimitasi kehidupan keluarga, mobil-mobilan, handphone mainan, tentara mainan, untuk bermain peran. Yang keempat, tahap usia sekolah. Pada usia 6-12 tahun. Pada periode ini, sering disebut dengan periode laten, karena individu sepintas hanya menunjukkan pertumbuhan fisik tanpa perkembangan mental yang berarti. Berbeda dengan fase-fase sebelumnya,
Kita bisa simak, dalam periode sebelumnya pertumbuhan dan perkembangan berbilang bulan saja untuk manusia agar bisa tumbuh dan berkembang. Yang kelima, tahap remaja pada usia 12 hingga 18 tahun. Pada periode ini, individu bukan lagi anak, tetapi belum juga menjadi dewasa. Hidup berubah sangat kompleks karena individu berusaha mencari identitasnya, berjuang dalam interaksi sosial, dan bergulat dengan persoalan-persoalan moral. Tugas perkembangan di fase ini adalah menentukan jati diri sebagai individu. Dan hal yang utama yang perlu dikembangkan di sini adalah filosofi kehidupan. Di masa ini, seseorang bersifat idealis dan mengharapkan bebas konflik, yang pada kenyataannya tidak demikian. Wajar bila pada periode ini ada kesetiaan dan ketergantungan pada teman. Yang keenam, tahap dewasa awal pada usia 18 hingga 35 tahun. Pada periode ini merupakan langkah awal menjadi dewasa dengan mencari teman dan cinta. Hubungan yang saling memberikan rasa senang dan puas, utamanya melalui perkawinan dan persahabatan. Keberhasilan di Shrek ini memberikan intiman di level yang dalam. Kegagalan di level ini menjadikan orang mengisolasi diri, menjauh dari orang lain, dunia terasa sempit, bahkan hingga bersikap superior kepada orang lain sebagai bentuk pertahanan ego. Yang ketujuh, tahap dewasa pada usia 35 hingga 55 atau 65 tahun. Masa ini dianggap penting karena dalam periode ini, individu cenderung penuh dengan pekerjaan yang kreatif dan bermakna, serta berbagai permasalahan di seputar keluarga. Selain itu adalah masa yang berwenang, yang didiamkan sejak lama. Tugas yang penting di sini adalah mengejawantah budaya dan meneruskan nilai budaya pada keluarga, membentuk karakter anak, serta menatap lingkungan yang stabil. Yang kedelapan, tahap dewasa akhir, pada usia 55 atau 65 tahun hingga kematian. Pada periode ini, orang berusia lanjut yang bisa melihat kembali masa-masa yang telah dilaluinya dengan bahagia, merasa tercukupi, dan merasa telah memberikan kontribusi pada kehidupan. Ia akan merasakan integritas, kebijaksanaan yang tumbuh menerima keluasan dunia dan menjelang kematian sebagai kelengkapan kehidupan. Sebaliknya, orang yang menganggap masa lalu adalah kegagalan merasakan keputusasaan. Belum bisa menerima kematian karena belum menemukan makna kehidupan. Atau bisa jadi, ia merasa telah menemukan jati diri dan meyakini sekali bahwa dogma yang diadutnya lah yang paling benar.